kalau X-nya turunan keduanya itu 18X tambah 9 ya. Berarti dia harus lebih kecil dari 0. Kalau dimasukkan X1 itu minus 2. Berarti 18 kali minus 2 18 kali minus 2 berarti minus 30. Minus 36 tambah 9. Pasti dia lebih kecil dari 0. Coba. Bisa? Langsung. Ini turunan pertamanya sama dengan turunan pertamanya jadi berapa ini? 3x pangkat 3 tambah 4,5x kuadrat dikurang 18x tambah 20. Turunan pertamanya berapa? 9x pangkat 2 ya. Kemudian tambah 4,5 kali ya 9x tambah 18. Kemudian ini disamadengankan dengan 0 ya. Untuk mencari akar kuadratnya. 9-nya sama-sama dibagi aja, dibagi 9 semuanya. Berarti x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan 0. Ini bisa x kurang 1 x tambah 2 Y2-nya berarti 2 kali 9 18x tambah 9 ya. Syaratnya tadi kalau titik maksimum berarti turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Jadi tinggal dari sini tinggal dimasukin. Udah dapat x1-nya sama dengan x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan minus 2.
Dah. Kemudian kalau nilai 18x tambah 9 lebih kecil dari 0, kalau kita masukkan x1, 18 kali 1, 18 tambah 9, ya kan? Terus ditambah 9, hasilnya 18 tambah 9, 27 ya. Kalau 27 itu malah lebih besar dari 0. Oh iya, nggak apa-apa. Sama aja sih, X1, X2. Yang penting nilainya sekarang ya, nilainya. Nggak apa-apa ya. Ya, kalau kita masukkan nilainya yang minus 2, kalau dimasukkan yang minus 2, 18 kali minus 2, minus 36, tambah 9. Jadi minus 36 ya. Minus 36 tambah 9. Tetap minus 27. Kalau minus 27, itu berarti lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Iya, lebih kecil dari 0. Ya, berarti syaratnya, coba kita lihat nih. Syarat untuk mencari titik maksimum, turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Berarti yang kita pilih minus 2 ya, x-nya. Bukan 1. Nah, jadi kalau dari soal ini, jawab pilihannya dapat A sama dengan minus 2, B sama dengan minus 1, C sama dengan 1, D sama dengan 2. Yang jawaban yang benar berarti apa? Dia maksimum pada saat X sama dengan minus 2. Ya, bukan pada saat X sama dengan 1. Tanpa perlu digambar, kita bisa tahu titik maksimumnya berapa. Ya. Udah bisa dicari. Sesuai Kelly kemarin. Bisa dikerjain. Orangnya nggak ada. Ada. Jadi awalnya kemarin kan nggak bisa kan. Sekarang berarti setelah dapat turunan kedua, kalau maksimum turunan keduanya lebih kecil dari 0, kalau minimum ya kalau minimum turunan keduanya lebih besar dari 0. Nah, kalau pertanyaan ini dia lebih ribet ya. Dia belum tahu punya titik maksimum atau minimum. Ya, jangan lama-lama ya ke belakang. Nah, kalau kayak soal ini, kalau tadi kan soalnya lebih ini ya, lebih gampang ya. Kalau soal-soal di modul biasanya contohnya agak lebih. Soal yang ini. 20-nya, oh yang 20-nya kan kalau turunan pertama nggak ada variabel X. Ini nggak ada variabel X. Mau diturunkan apa? Kalau misalnya 20 turunannya akan 0 ya. Benar kan?
Nah, kita ulang lagi nih keturunan nih. Kalau turunan pertama itu kan ini sebenarnya dy per dx. Jadi yang ada variabel x-nya itu yang bisa diturunkan di sini. Kalau nggak ada variabel x-nya berarti dia 0. dy per dx. Berarti yang ada di x-nya aja. Untuk turunan kedua juga dari turunan pertama yang ada x-nya cuman 9x kuadrat dan positif ini tambah 9x. Makanya ini ada 9. Kemudian yang minus 18-nya mana? Karena udah nggak ada x, dia akan 0 ya. Yuk. Tadi soal kali udah bisa jawab berarti ya. Siapa ini? Ya semua, Suntoro, mana, Kunto. Yang belum kasih kuis ke saya, sekalian saya tagih. Isna bisa ya. Yuliana, Heci. Siapa yang baru datang lagi ya? Saya absenin juga. Kuisnya dikirim melalui email ya? Kalau email saya pasti udah terima. Nah, kalau kayak bisa ya, tadi udah bisa ya, ketahuan titik maksimumnya pada saat x-nya minus 2. Jadi kalau ada pilihan ganda, ya pilih yang minus 2 ya. Bukan yang 1. Nah, kalau kayak gini dia belum tahu maksimum atau minimum. Jadi diturunkan pertama dulu. Dari diturunkan pertama, ini 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4. Ini pangkatnya gede semua ya. Turunan pertama 4x pangkat 3, yaitu pangkatnya dikalikan jadi variabel 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian x pangkat 3 kurang 1 berarti tinggal x pangkat 2 ya. Kemudian 3x pangkat 4 turunannya berapa? Karena 3x pangkat 4 berarti pangkatnya dipindah jadi variabel terus dikali 12x. Kemudian si pangkatnya 4 ya. X berarti 4 kurang 1 sama dengan 12x pangkat 3. Nah, ini sama-sama 12 variabelnya, bisa sama-sama dibagi aja. Hasilnya x kuadrat ditambah x pangkat 3. Turunan pertamanya ingat disama dengankan dengan 0 untuk mencari x-nya berapa ya. Nah, kalau udah kayak gini, x kuadrat bisa dikeluarkan, terus dibuat dalam kurung 1 ditambah x. Karena ini x pangkat 3 kan, x kuadrat kali x sama dengan x pangkat 3 sama dengan 0. Di sini bisa tahu x1-nya itu sama dengan, kalau ini 1 tambah x, berarti x1-nya itu x minus 1. Kemudian x2-nya ini 0. Nah, minus 1 dan 0. Cari daerah ini apa positif, ini positif, dan ini apa negatif atau gimana. Kalau dia dari ini positif ke negatif, berarti dia seperti tadi dari positif ke negatif, dia akan mempunyai